MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, sidang dugaan penipuan berkedok trading online dengan terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kents kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, Rabu kemarin. Agenda sidang kemarin yakni menghadirkan satu orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang merupakan ahli digital forensik dari Mabes Polri. Jadi, digital forensik yang mulia? Iya. Saudara Krisento? Ya. Ya, Anda bertanya dulu menurut rekamannya. Dalam sidang yang digelar secara virtual, hakim mencecar posisi saksi ahli dalam persidangan tersebut. Dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim, saksi memaparkan analisa terkait barang bukti yang disampaikan penyidik saat Indra Kents ditangkap. Namun pihak Indra Kents merasa keberatan dengan keterangan yang disampaikan saksi ahli tersebut, yang menurutnya keterangan yang disampaikan ahli forensik tersebut tidak sesuai dengan fakta dan tidak didukung alat bukti lainnya. Bisa dijelaskan dulu nggak secara singkat dan secara umum apa itu digital forensik ya? Dapat saya jelaskan yang mulia bahwa digital forensik ini adalah suatu metode ilmiah yang dimana ini adalah bagian dari ilmu forensik, bukan dari ilmu IT yang menggunakan kemampuan teknologi untuk melakukan pengolahan analisa dan juga untuk melakukan pembackupan data terhadap barang bukti elektronik, dan nantinya dari hasil ini akan dilakukan pemrosesan. Maka dua handphone yang terdapat di dalam tayangan video ini, handphone itu apakah memang benar menggambarkan candlestick yang ditunjukkan atau tidak, itu saksi tidak bisa memverifikasi. Yang kami dapatkan hanya 3 buah handphone. 3 buah handphone saja. Jadi 2 handphone yang terdapat dalam video itu tidak disertakan oleh penyidik ya. HP yang disita dari saya itu hanya satu pada saat tanggal 24 Februari kalau saya tidak salah ingat tanggalnya Tahun 2022 pada saat pertama kali saya ditahan yang mulia. Sementara 2 HP yang lain tadi saksi ahli mengatakan 22 Maret saya sudah berada di tahanan Barreskrim yang mulia, dan di sana tidak diizinkan memiliki travel genggam yang mulia. Jadi saya tidak tahu 2 HP lagi itu milik siapa ya. Jadi ahli yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari ahli digital forensik dari Barreskrim ya. Mereka melakukan menganalisa terkait dengan barang bukti yang disampaikan oleh pihak penyidik, yaitu ada 3 buah handphone, 2 flash disk. Dalam pengakuannya tadi yang disampaikan oleh Indra, hanya satu saja yang disita pada saat dia ditahan ya, dan disita. Akan tapi itu memang tidak ada isinya. Tadi pun saya tanyakan terkait masalah isinya, bahwa handphone itu dalam keadaan tidak terkunci ya, dan tidak ditemukan apapun juga yang terkait dengan perkara ini, atau misalnya dengan keyword binomo dan sebagainya tidak ditemukan. Selanjutnya yang tadi kita tanyakan juga kepada ahli terkait dengan 1 buah flash disk. Ternyata itu flash disk yang disita dari pihak korban ya, pelapor dalam hal ini. Keberatan lain juga disampaikan pihak Indra Kents terkait barang bukti handphone yang disita penyidik. Pasalnya, handphone yang disita penyidik tidak berisi materi terkait perkara binomo yang saat ini disidangkan. Keberatan yang disampaikan kuasa hukum Indra Kents sah-sah saja, hal itu sebagai upaya pihaknya agar kliennya bebas dari jerat hukum. Namun majelis hakim tentunya akan berpihak pada kebenaran dengan melihat fakta-fakta dan bukti yang ada di persidangan. Ya, kita baru juga mengetahui ketika kita juga mendapatkan salinan berkas perkara, itu saja sih. Kalau kita lihat ya lebih baik kita kesampingkan saja, karena memang barang bukti yang ada dalam perkara ini kan yang related ya, berhubungan langsung dengan perkara. Tapi tadi kita tanyakan kepada ahli, sama sekali tidak ada yang berhubungan dengan entah itu binomo atau pribadinya Indra sendiri dan lain sebagainya. Setelah mendengar keterangan para saksi-saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum, lantas apa langkah pihak Indra agar kliennya terbebas dari jerat hukum? Akankah pihak Indra juga akan menghadirkan saksi-saksi ahli lainnya yang bisa meringankan vonis majelis hakim? Sidang akan kembali digelar pada 16 September mendatang dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum.
lama itu, bahkan sampai sekarang pun belum ada fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai berkaitan dengan candlestick. Bahkan ada yang mengatakan depositnya hilang pun juga belum terbukti secara digital forensik, dan barang buktinya juga nggak pernah ada. Jadi hanya sekedar keterangan saksi. Katanya kan, kalau keterangan itu kan bisa berbeda, tapi kan harus didukung dengan fakta. Itu. Dengan alat yang didukung dengan alat forensik digital kan. Ya, kalau untuk tuntutan itu wilayahnya dari jaksa penuntut umum ya. Tentunya jaksa penuntut umum juga akan melihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti itu dalam melakukan penuntutan. Masih soal kasus hukum, perseteruan Angel Elga dengan mantan pengacaranya Deolipa Yumara tampaknya makin panas saja. Niat pengacara nyentrik ini yang ingin menyeret mantan kliennya kesal jeruji penjara makin bulat. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, Deolipa makin masif mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan guna menanyakan perkembangan laporannya terhadap Angel Elga. Kendati tengah berseteru dengan Angel Elga, namun ia meminta kepada tim penyidik Polres Jakarta Selatan untuk memeriksa lebih dulu Angel selaku terlapor agar lebih jelas pokok permasalahannya mengapa dirinya melaporkan mantan istri Vicky Prasetyo tersebut. Ini kasus mengenai Angel Elga. Siap. Oke, kasus mengenai Angel Elga. Ini kan saya nanti siang ke Polres Jakarta Selatan karena ada permintaan saya bertemu dengan penyidik. Tujuannya adalah untuk menentukan alamatnya Angel di mana dan kemudian apakah Angel duluan yang dipanggil ataukah nanti para produser tip yang dipanggil nih. Saya jadi deg-degan nih kalau produser tip yang dipanggil nih. Takutnya ngeremet ke saya, nggak boleh muncul di TV nih kan. Kalau kita dipanggil, wah jangan nanti si Deolipa ini nanti bikin kacau nih TV kan. Akhirnya saya di blacklist ya. Gitu. Tapi mudah-mudahan enggak. Tidak hanya melaporkan Angel Elga, rencana kedatangan Deolipa ke Polres Jaksel juga untuk menanyakan kelanjutan laporan dirinya terhadap presenter Feni Rose. Benarkah dirinya telah menutup rapat komunikasi dan jalan damai dengan Angel Elga dan Feni Rose? Feni Rose ini kan sudah dibuatkan LP oleh saya. Nah, saya juga mau BAP tentang Angel ini, tapi sama Tata Lim ya, langsung berdua, saya dengan Tata. Ini Tata ini lagi ngumpet dia di Dharma Wangsa, dia nungguin saya. Kalau mediasi itu setelah di BAP kami, setelah kemudian dipanggil Feni Rose, dia mau nggak restoratif justice. Kalau saya sih sakit hatinya sih udah hilang ya, dikit. Tapi kalau si Tata Lim kan namanya dia begitu, sakit hati terus saja. Udah kita bilang, udah lu berdamai dengan diri lu sendiri, berdamai dengan, nggak bisa bang, kan gitu. Tata Lim, coba tanya itu, saya sih, apa kata Bang Oli, padahal hatinya dia masih guna-gulana. Soalnya dia ini yang paling berat, karena dia kan dinyatakan di blacklist di semua TV kan. Permasalahan ini kan saya tidak tahu, antara artis tersebut Udah? berurusan sama Udah? salah satu host ini Udah? ya. Saya kan Oke, nggak turun ikut ya. campur, saya nggak tahu awalnya. Kenapa mesti saya yang harus dimaki-maki? Saya telepon baik-baik, saya jawab baik-baik, dibilang saya nggak tahu diri, dan dia mau ngeblok dan memblacklist artis saya di stasiun TV. Seperti diketahui pada penayangan sebelumnya, Deolipa menuding kalau Angel Elga telah menipunya. Akibat perbuatan yang diduga dilakukan Angel tersebut, Deolipa mengalami kerugian hingga mencapai 6 miliar. Tidak terima dengan tuduhan mantan pengacaranya tersebut, Angel balik membeberkan borok Deolipa. Berhembus kabar kalau laporan Deolipa terhadap Angel Elga terkait soal asmara. Kabarnya Angel menolak cinta Deolipa. Lantas, apa tanggapan mantan pengacara Baradae tersebut? Kan cinta kita ditolak. Iya, kalau kata dia kan yang ditolak bukan cintanya Ani aja. Cintanya si Ariel Noah juga ditolak sama dia. Banyak banget cowok ganteng ditolak sama dia. Mungkin dia cari cowok yang beda lagi karakternya kali. Kita kan ganteng, si Ariel Noah ganteng kan gitu kan. Ditolak, ya kan? Ya mungkin dia cari yang lebih kayak model Mas Doni kali yang tinggi-tinggi gitu. Nggak ada komunikasi. Sejak itulah saya blokir Angel, sejak itulah putuslah kita komunikasi kita.